Shalom. Renungan Grace Andrew hari ini dengan tema Waspadalah terhadap segala ketamakan. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Penekanan ini saya jadikan tema hari ini. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Bertahun-tahun saudara saya menjelaskan ayat ini, namun ini begitu sulit untuk bisa diterima. Karena hampir setiap manusia termasuk orang Kristen begitu cinta akan uang dan hidupnya begitu bergantung yang namanya harta. Mereka menilai segala sesuatu dengan berapa banyak uang dan harta yang mereka miliki atau orang lain miliki. Demikian pun tingkat penghormatan yang mereka berikan tergantung orang itu uangnya banyak atau tidak. Tuhan Yesus berkata bahwa kehidupan manusia tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Suatu hari kelak, saudara-saudara, di pembaringan terakhir setiap manusia akan menyadari firman ini dan menghayati bahwa hidup ini sebetulnya sangat tragis. Apalagi kalau mereka menjadi orang Kristen tetapi sebetulnya mereka menjadi hamba mamon. Uang, ketamakan, harta itu semua menipu. Tentu ketika saya sampaikan ini hari ini, Bapak Ibu sekalian mendengar sulit untuk dipahami. Izinkan saya menyampaikan sebuah ilustrasi bahwa setiap kita suatu hari akan ada yang namanya berada di tempat pembaringan terakhir. Pembaringan terakhir ini bisa di mana saja dan tidak terduga. Mungkin bisa di ranjang saudara yang sehari-hari engkau habiskan waktu untuk istirahat malam. Mungkin bisa di perjalanan di mobil tiba-tiba terkena serangan jantung. Mungkin bisa di ranjang rumah sakit, di ruangan ICU, yang dimana waktu itu selang-selang udah masuk ke tubuh dengan jarum suntik. Dan ketika di ruang ICU itu kita tidak bisa lagi membedakan mana pagi, mana siang, mana malam. Jari-jari kita tidak bisa lagi menyentuh gadget. Kita tidak bisa lagi menaiki mobil yang kita pakai selama ini, mungkin mobil mewah yang kita banggakan, perhiasan-perhiasan yang kita punya. Kita tidak bisa lagi menggunakannya. Bahkan kita nggak bisa lihat lagi apa yang suka kita lihat. Home theater kita, hiburan kita, televisi kita, tidak bisa lagi. Aroma-aroma parfum wangi yang bersama-sama kita setiap hari tergantikan dengan aroma obat steril dalam ruang ICU. Yang biasa kita mendengar suara-suara musik-musik, instrumen yang indah, itu tidak ada lagi. Yang ada hanya suara monitor daripada support live di ruang rumah sakit itu. Kalaupun kita mendengar orang berjalan, itu hanya suara kaki yang diseret pelan-pelan dan suara suster atau mantri yang berbisik-bisik. Kita nggak pernah tahu pagi, siang, malam. Kondisinya begitu mengerikan. Kita coba lihat toleh kiri, toleh kanan, yang ada hanya kita melihat orang yang sama dengan nasib yang sama, menunggu di ujung jalan akhir kehidupan ini. Kalaupun kita mau minta orang datang mendoakan, biasanya orang yang datang mendoakan dengan kondisi pasien sudah jarum suntik kanan kiri masuk hidung, selang infus. Biasanya doanya pun adalah doa yang penyerahan. Kalaupun kita mau berucap, kita mungkin tidak bisa mengucapkan kata-kata karena jarum selang itu sudah masuk sampai kerongkongan kita. Mungkin kita bisa punya harap dalam hati, Dan kalaupun kita berharap, kita hanya bisa berkata dalam hati,
Tuhan Yesus, kiranya di ujung jalanku ini Engkau ada di sana. Tuhan Yesus, ketika waktuku selesai di muka bumi ini, jemputlah saya di sana. Kita berharap dengan penuh harap. Tapi selama kita hidup, kita tidak pernah menjadikan Tuhan Yesus sahabat sejati kita. Kita hanya mengejar mamon, uang, dan ketamakan segala fasilitas dunia. Yang mana saat itu seolah-olah dunia, saudara-saudara yang kemarin waktu sehat, kawasan-kawasan uang dan segala harta yang kau miliki seolah-olah berkata, maaf, ini bukan wilayah kami. Yang mana kemarin itu uang punya kekuatan yang sangat besar. Tapi dalam kondisimu kritis, semua bisa berkata, seolah-olah berbicara, maaf, ini bukan wilayah kami. Uang tidak bisa kau nikmati, ranjang mewah kau nggak bisa nikmati. Baru di sini kau sadar bahwa selama ini kekayaan, uang mamon yang kau kejar pagi, siang, sore, malam, sesungguhnya sudah menipu waktumu dengan sia-sia. Engkau berharap semoga Tuhan Yesus ada di sana. Sementara Tuhan Yesus hanya menjemput anak-anaknya yang setia, yang selama sisa umurnya memberikan hidup yang terbaik, yang menjadikan Tuhan Yesus sahabat sejatinya. Baru di sana, di saat-saat itu, kita baru boleh menyadari bahwa sebetulnya hidup manusia tidaklah tergantung dari apa yang dia miliki. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus yang terkasih, hari ini jadikan Tuhan Yesus sahabat sejati kita. Lebih daripada harta, lebih dari segala-galanya, lebih dari semua agenda jadwal kita, satu-satunya tujuan hidup kita yaitu menjadikan Tuhan Yesus sahabat sejati kita. Kalau tidak, Bapak Ibu, kasihan, tidak dapat jemputan. Tidak dapat jemputan, yang ada hanya lorong gelap kengerian. Tetapi kalau hari ini kita bertobat sungguh-sungguh, jadikan Tuhan Yesus sahabat sejati kita, kita akan dapat jemputan. Tidak peduli suatu hari kita meninggal, tidak ada yang antar kita, tetapi malaikat jemput kita. Tapi orang benar pasti dipelihara Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.